warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kabupaten Siak angkatan ke-10 dengan saya Hedi Aprison dari SMA Negeri 2 Tualang. Saya Sukarman dari SD 01 Sualanjuk Siak. Saya Surya Dharma dari SMKN 1 Kandis. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Surya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kita ini kan akan melakukan coaching Pak Surya ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching ini, di sini nanti saya akan berperan sebagai pengamat ataupun observer. Namun sebelum percakapan coaching ini akan dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini terkait dengan penilaian dalam observasi saya nanti. Nah, jadi Bapak tahu juga tentang rubrik penilaian yang akan saya menjadi acukan adalah proses percakapan. Nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching nanti. Nah, dan tentu Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach. Oke, dimana meliputi yaitu kehadiran penuh, lalu kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tentu dengan teknik rasa. Dan juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika Bapak melakukan coaching ini, jangan lupa menerapkan alur tirta ini Pak Surya, yaitu tujuan dari coaching itu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Oke, sudah bisa Bapak pahami ini Pak kira-kira? Sudah, Pak, bisa saya pahami. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama, itu nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini nanti Pak? Nanti Pak, saya akan berusaha mengembangkan 2 kompetensi Pak. Ya. Yang pertama itu mengembangkan dan mendengarkan aktif coach saya. Oke. Kemudian saya akan berusaha menggunakan pertanyaan berbobot dan tentunya sesuai dengan alur tirta Pak. Oke, berarti ada 2 Pak Surya ya, present atau mendengarkan aktif, Ya. kemudian menggunakan alur tirta ya. Baik Pak Surya, itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, saya akan lebih spesifik lagi nih. Dari 2 kompetensi tadi, itu yang ingin Bapak, kompetensi ini inti yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang mana itu nanti Pak? Secara spesifik nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Karena dengan cara mendengarkan aktif ini nanti hendaknya kita dapat menggali permasalahan dari diri coach. Ya, ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir. Tentu tadi Bapak sudah menyampaikan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan. Nah, dari kompetensi inti itu untuk melihat berhasil tidaknya itu, nah ini indikator apa yang ingin Bapak gunakan nanti itu Pak? Baik Pak. Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya dapat nantinya Pak, Ya. tentu nanti saya ketika menerapkan alur tirta secara runtut atau berurutan, supaya saya juga bisa menggali ide-ide dari coach
coach sendiri, sehingga dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya. Semoga nanti indikator yang Bapak harapkan itu dalam proses coaching nanti itu tercapai. Kemudian ide-ide dan solusi dari si coachnya bisa tergali dengan maksimal. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik ini prosesnya. Kemudian terima kasih Pak Surya. Silakan melakukan coachingnya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Karman, apa kabar ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Sebenarnya saya memang dari tadi yang nunggu Pak di sini Pak, sesuai dengan janji kita kemarin. Oh, ada yang bisa saya bantu Pak? Nah itulah tuh Pak. Jika Bapak tidak sibuk, boleh saya minta waktunya Pak ya. Saya ingin ngobrol agak lebih dekat lagi lah mengenai permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan. Baik Pak Karman, insya Allah saya ada waktu. Dan kebetulan saya ada waktu kosong, jadi jangan sungkan Bapak untuk mengganggu. Jadi saya ada waktu ini. Terima kasih Pak ya. Iya. Begini, sebelumnya begini Pak, satu hal yang mengganggu di benak saya sebenarnya nih Pak. Oh, apa itu Pak Karman? Apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi setelah saya nanti menceritakan keluh kesah dan gambaran yang ada pada keadaan kelas saya Pak, dengan keberadaan siswa-siswa saya di kelas gitu Pak. Oh gitu. Nah, coba sekarang Bapak ceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi. Begini Pak, jadi pada awal semester ajaran baru tahun ini, ya kan, pembelajaran saya lakukan itu kayaknya merasa kurang menyenangkan. Saat belajar, murid-murid itu kurang termotivasi, kurang fokus, ya, terus bosan ketika mengingat pelajaran yang saya sampaikan. Nah, ketika materi saya pulang lagi, murid banyak yang kurang paham Pak. Malah kadang-kala mereka ketika dikasih kuis latihan, di antara beberapa orang hanya sebagian aja yang bisa menjawab Pak. Mereka kadangkala pembelajaran yang saya berikan itu memang menampilkan video-video pembelajaran, anak pun belum fokus Pak, fokus gitu. Oh begitu ya Pak. Apakah sudah Bapak telusuri permasalahannya di mana? Nah itu tadi Pak, sebenarnya sudah saya telusuri. Menurut pengamatan saya sendiri, ya, belum ada perubahan artinya perubahan di proses pembelajaran yang disampaikan Pak. Oh begitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya permasalahan Bapak itu tentang pembelajaran di kelas yang kurang menyenangkan bagi murid, dan murid juga bosan, kemudian nilainya pas batas KKM, begitu ya Pak? Ya, itu memang saya merasakan sekali Kak. Ketika pembelajaran saya lakukan itu, anak-anak udah bisa membaca tuh. Wah, ini kalau Pak Karman masuk nih, pasti mencatat, ujung-ujungnya kasih tugas nanti nih. Tak selesai, besok disampaikan, besok diulang lagi. Udah terbaca Pak, ini mereka sama mungkin itu Pak. Baik, jadi menurut Bapak, apa sebaiknya yang akan Bapak rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan strategi yang Bapak inginkan apa kira-kira? Nah itu dia Pak, saya sudah mencoba menerapkan ya, pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa itu sendiri mampu nanti dipilah-pilah, ya, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka Pak, agar pembelajaran yang disampaikan itu menyenangkan. Kemudian juga saya akan mencoba, ya, membuat pemetaan sesuai dengan kebutuhan siswa, ya, minat belajar siswa, ya, dengan begitu saya akan tahu di mana keinginan siswa yang disenanginya. Mungkin
sukanya visual, audio visual atau audio gitu. Wah, bagus sekali itu Pak. Terus siapa rekan kerja yang Bapak bisa percaya untuk bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Terus bagaimana Bapak bisa lakukan supaya hal ini berjalan? Nah, begini Pak, kalau saya kan memang posisi saya sebagai guru bidang studi nih Pak. Ya, jadi mungkin saya akan bisa nanti minta bantu dengan wali kelasnya. Selain itu kan ini menggunakan IT nih. Ya. Nah, kebetulan di sekolah kami kan ada tim IT. Saya akan minta bantu untuk kelengkapan IT-nya ketika saya terbentur nanti. Itu terus relasi saya. Dan juga nanti mungkin saya bisa memberikan diagnosis asesmen kepada wali kelas, tentunya lebih dekat dengan siswa yang setiap hari masuk. Kalau saya kan posisinya nanti dalam seminggu tuh cuma 2 kali masuk di kelas. Nah, begitu kan. Sehingga nanti murid-murid sambil bisa sharing sama gurunya kira-kira pembelajaran atau keluh kesah apa yang diinginkan. Jadi pembelajarannya agar terasa nyaman dan efektif di kelas Pak. Nah, langkah yang bagus itu Pak. Nanti coba Bapak laksanakan. Dan kapan Bapak bisa melakukan pemetaan dan boleh mengkomunikasikannya dengan saya nanti bagaimana perkembangannya? Nah, insya Allah Pak, itu sudah saya rencanakan. Itu mungkin nanti saya konsultasikan dengan wali kelas, mungkin kalau memang bisa secepat mungkin. Dan saya rasa mungkin dalam minggu ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Nanti Bapak boleh komunikasikan ya bagaimana perkembangan setelah 1 minggu ini. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk komunikasi atau pertemuan kita pada hari ini. Dan kemudian apa yang harus saya lakukan agar pelajaran kelas nanti sudah saya bisa lakukan dengan baik. Dengan pertemuan ini rasanya saya sudah mulai terbuka. Artinya permasalahan yang saya hadapi sudah mulai ada titik terangnya. Penjelasan Bapak tadi Pak. Baik Pak, ya sama-sama, terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Terima kasih ya teman-teman. Cut. Baik Pak Surya, sudah relax kira-kira Pak Surya? Sudah Pak. Oke, jadi tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan coachingnya terkait coaching yang Bapak lakukan. Ini ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Surya. Namun di sini saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ini Pak Surya. Nah, ini kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam melakukan coaching tadi itu indikator yang kita sepakati awal tadi itu kira-kira sudah tercapai apa belum Pak Surya? Jadi ketika saya melaksanakan coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dengan cara menggali informasi dari coaching, kemudian memaksimalkan potensi coaching, dan kompetensi inti yang sudah saya lakukan juga yaitu mendengarkan aktif keluhan dari permasalahan coaching. Kemudian saya juga sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu kayaknya sudah sesuai dengan catatan saya juga ini. Nah, itu Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan ketika melakukan coaching tadi, itu dengan cara menyampaikan itu merasa setara, menyampaikan setara,
Kemudian tidak ada perbedaan antara coach dengan coaching. Bapak juga melakukan proses kreatif. Saya lihat tadi di mana Bapak sudah berusaha menggali kemitraan dari seorang coaching untuk mengeluarkan beberapa solusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coaching ini. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya lihat, dan juga sudah melalui alur tirta, prinsip alur tirta. Berarti Bapak sudah memaksimalkan coaching dalam proses coaching tadi ini. Nah, jadi proses inti ketika kita sepakati percakapan perang tadi, saya rasa itu Bapak sudah menerapkan dua hal ya. Yang pertama yaitu mendengar aktif atau present, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tidak lupa menggunakan alur tirta yang runtun gitu, sesuai. Nah, jadi berjalan dengan baik, alhamdulillah nih Pak Surya. Saya rasa Pak Surya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan luar biasa ini Pak Surya. Ya. Saya rasa itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari proses coaching tadi ada lagi nggak menurut Pak Surya yang terlewatkan atau yang mungkin belum terlaksana gitu? Nah, dari hasil coaching saya tadi Pak, ada hal yang akan saya kembangkan ke depannya, yaitu present, artinya kehadiran penuh, supaya coaching kita itu lebih rileks ya, untuk mengungkapkan permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian juga saya akan menggunakan teknik stop ya, berhenti sejenak, tarik nafas, kemudian agar si coach ya lebih tenang dan dalam mengungkapkan permasalahannya lebih leluasa gitu. Oke, berarti kalau begitu ini rencana tindak lanjut ya Pak Surya ya. Jadi dari proses coaching tadi mungkin ada yang perlu Pak Surya kembangkan gitu kan. Baik Pak, jadi mungkin ya kehadiran penuh itu tentu diharapkan ya, agar lebih bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atau menggali pertanyaan yang membuat si coaching ini memberikan solusi sendiri begitu. Oke, kemudian kompetensi dalam proses coaching ini ya tentu saya rasa sudah Bapak laksanakan. Saya rasa mungkin itu saja percakapan pasca dari coaching ini Pak Surya. Terima kasih, semoga nanti kedepannya tentu ini sangat bermanfaat, sangat bagus kedepannya, dan Pak Surya bisa mengembangkan lagi. Saya rasa itu Pak Surya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.